Katanya TKW itu sebagai banyak duit. Gini ya konsepnya, sebelum jadi TKW itu nggak mudah banget. Bahasa, budaya, semuanya itu berbeda guys. Nah yang dipikirkan sebelum jadi TKW itu pasti mengumpulkan niat. Kenapa? Mungkin ada yang berangkat karena punya hutang, mungkin ada yang berangkat karena pengen membantu orang tua, mungkin ada yang berangkat pengen punya usaha, mungkin ada yang berangkat bahkan itu karena dinyek, mungkin uh, misalnya nih kayak serba kekurangan gitu, dibully atau diapakan yang orang yang menyakitkan. Jadi mereka tuh berangkat dari rumah itu membawa sejuta perasaan yang bertarung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat semuanya aja. Apa kabar? Sehat selalu buat kalian semuanya. Semoga apa yang kalian harapkan, kalian doakan, kalian impikan, terkabulkan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sehat selalu ya buat kalian semuanya, teman-temanku, dimanapun kalian berada. Ini aku mau membahas tentang katanya TKW itu sebagai banyak duit. Dari mana tahu banyak duit? Kalaupun banyak duit karena dia kerja, dan dia kerja itu pasti ada kebutuhan yang harus dicukupi. Gini ya konsepnya, sebelum jadi TKW itu nggak mudah banget, apalagi yang belum pernah kemana-mana. Itu pasti bayangan tuh menakutkan, seperti kita akan ketemu dengan orang Hongkong, orang Cina, orang Singapura, orang mana lah gitu ya. Dan bahasa, budaya, semuanya itu berbeda guys. Nah yang dipikirkan sebelum jadi TKW itu pasti mengumpulkan niat. Kenapa? Mungkin ada yang berangkat karena punya hutang, mungkin ada yang berangkat karena pengen membantu orang tua, mungkin ada yang berangkat pengen punya usaha, mungkin ada yang berangkat bahkan itu karena dinyek. Jadi mereka tuh berangkat dari rumah itu membawa sejuta perasaan yang bertarung gitu loh. Perasaan takut, harus memberanikan diri, perasaan gak bisa tapi harus belajar gitu. Terus perasaan yang benar-benar panik tapi harus bisa mengendalikan diri. Itu belum lagi kalau dapat bos yang dicela, yang belum bisa menerima. Itu rasanya tuh guys, air mata tuh mengalir. Beneran ini aku ceritanya tuh kayak nggak sedih ya kan, tapi sebenarnya saya sudah melalui banyak ini, walaupun saya di kontrak yang ini, yang berangkat kali ini, meskipun saya pernah kesini, saya tuh mengalami yang namanya nangis, nggak nyaman, pengen pulang juga guys, karena gimana ya, kayak ngerasa aduh berat banget gitu loh. Itu saya ngerasakan, tapi kembali lagi ke, oh ya kalau aku balik masih banyak yang belum aku capai, misalnya apa yang harapannya itu kayak bikin usaha ataupun apa, terus nggak megang uang serupiah pun di rumah, itu kayak gimana, masih bertarung, masih apa itu. Tapi orang kebanyakan melihat itu yang dijadikan patokan itu bahwa banyak duit itu ada rumah, mobil, tanah, sawah, ataupun apa barang yang sudah dibeli itu berupa barang ya, berupa tempat barang gitu, itu berarti dia kaya. Nggak seperti itu guys, nggak seperti itu konsepnya gitu. Kenapa gitu? Jadi mereka mengumpulkan pundi-pundi uang itu untuk membeli sawah, mobil, sepeda apa itu dia mengumpulkan bertahun-tahun bahkan belasan tahun. Dan kalau kalian memikirkan bahwa dia itu banyak duit, itu salah. Maksudnya banyak duit itu yang dipegang ataupun yang di tabungan. Belum tentu mereka tuh punya uang gitu loh. Belum tentu itu. Jadi jangan dijadikan patokan kayak rumahnya tuh bagus, makrong-makrong kayak gitu. Kalau nggak punya duit ngapain juga beli rumah, lah itu impian mereka gitu. Orang itu punya impian masing-masing. Misalnya aku pengen beli nih sepeda itu. Belum tentu setelah dia beli sepeda itu, terus dia tuh masih turah-turah uangnya. Belum tentu guys. Karena apapun itu kita tuh perintis dan kita tuh berjuang gitu. Kecuali kalau kita dapat warisan,
orang tua kaya atau siapa itu ya gitu, itu pasti udahlah ada tuh uang gitu, keturunan darah biru lah istilahnya. Tapi kalau yang namanya TKW TKI itu kalau sudah dibelikan barang dan sekiranya kita tahu itu barang nilainya mahal, jangan berpikir berarti dia udah banyak uang. Mereka itu pengen beli itu tuh mengumpulkan itu tadi loh, mengumpulkan hingga sampai terbelilah itu gitu. Jadi aku sekarang nggak mau memandang seperti dulu. Aku dulu pernah memandang kayak gitu. Meskipun saya sebagai TKW kayak gini ya, saya belum pernah beli sepeda dulu, sepeda motor aja belum mampu beli apa. Tapi saya melihat teman saya tuh pernah ke hal seperti ini. Sebenarnya memandang mereka tuh positif, kayak wah sukses ya temanku ini gitu. Tapi kenapa saya nggak berpikir kenapa dia bisa seperti ini padahal kerjanya sama, terus gajinya istilahnya ya paling nggak ya samalah, tambah-tambah ya sedikit. Berarti mereka mengelola uang itu bisa gitu. Kenapa saya nggak bisa berpikir seperti itu dari dulu gitu, misalnya kayak gitu loh guys. Tapi dengan lama kelamaan namanya juga ada capek juga kerja di sini dimanapun itu ada capeknya guys. Apalagi kalau di sini tuh hiburannya apa sih? Kalau di rumah misalnya ada lapangan pekerjaan, kalau disuruh milih ya istilahnya kayak gitu. Kalau tinggal cari makan, cari apa itu, mending di rumah ya itu. Tapi kalau untuk impian yang besar-besar, menurut saya ini saran saya juga, kalau memang nggak ada sebersit atau pekerjaan yang menjanjikan atau yang gimana gitu, ya itu jalan satu-satunya memang harus keluar dari situ, harus jadi TKW kerja yang seperti itu guys. Apalagi pendidikan sama dengan saya dan kita memang kerjanya kalau di rumah mungkin gaji 400 700 berapa gitu ya, itu akan ngumpulin beli rumah berapa tahun gitu, bayangin. Dan kalian akan membuang waktu segitunya gitu. Itu kalau saya sendiri loh pemikirannya. Jadi kalau kerja yang bukan cepat, di sini juga sama, banyak juga hambatannya. Setelah kalian belum dapat pekerjaan di Indonesia terus kalian akan ke sini, itu akan ada bisa berangkat itu nanti akan ada aja kendala dari ini itu siapa gitu, kenapa itu pasti ada akan masalah baru. Itulah namanya kehidupan gitu. Tapi yang terpenting jangan memandang ya kayak TKW itu kayak TKW atau TKI atau siapapun yang merantau itu oh dia banyak uang hingga bisa bangun rumah tingkat nih sampai sekarang. Kalian nggak tahu kenapa dia belum pulang, karena dia ingin menyelesaikan si rumah tingkatnya ini dan masih ada pengen cari tabungan lagi, pengen apa, karena rumah tingkat yang kita lihat itu sudah menghabiskan berapa ratus juta guys gitu loh. Dan kenapa mereka kalau dipikir orang gini lah ngapain kok nggak mulai-mulai, terus kalau nggak banyak duit kok kayak omah sampai ngoyo gitu lah, mereka masih ada semangat gitu loh, masih ada semangat. Jadi cobalah kalian kalau nggak percaya jadi sendiri sebagai TKW atau TKI, kalian pergi sendiri gitu, pasti kalian akan tahu apa yang dirasakan kami gitu ya. Ini buat yang melihat yang enak, selalu bilang enak ya sama kerja di situ enak ya gitu, bukan nggak masalah, bersyukur, pasti bersyukur karena sudah bisa berangkat dari Indonesia naik pesawat ke sini kerja, dapat majikan yang misalnya ada yang baik, ada yang ya masih berusaha, masih gimana, itu banyak banget yang dialami. Kalian nggak tahu kenapa mereka bisa, mungkin meskipun majikannya jahat lah kok iso nguyu, kok iso sih kayak video kayak konten kayak gitu. Kalian nggak tahu mereka mencuri-curi waktu istilahnya, itu kesenangannya di situ dan mereka pengen meng-share dan mereka bisa apa istilahnya untuk menghibur diri, mungkin untuk kenang-kenangan juga dan bahkan untuk menjadi konten kreator juga seperti itu. Tapi mereka bukan dilihat dari situ oh iso guyu berarti ya nggak pedih ya. Ya di sini tuh nggak mikir becek guys gitu loh. Bedanya itu, kita nggak mikir becek, becekan atau apa itu nggak mikir. Tapi masih banyak banget hal-hal yang harus dipikirkan gitu, kalian nggak tahu, dan perjalanan hidup masing-masing. Jadi jangan membedakan, jangan menyamakan hidup kalian kayak enak ya kamu, terus yang bilang enak ya kamu itu kayak nggak mensyukuri apa yang Allah berikan kepada dia. Kita tuh hidup tuh memang sudah diberi diberi contoh lah istilahnya. Jadi setiap masing-masing orang itu ada ceritanya dan kita harus bisa melihat itu sebenarnya. Dari cerita, misalnya cerita adikku, cerita saudara, cerita bapak, mama, itu semuanya ada ceritanya masing-masing. Kalau bisa dijabarkan tuh panjang lebar, dari kesedihan, perjuangan, kayak gitu semuanya punya cerita. Dan satu lagi, jangan pernah mengentengkan seseorang yang sudah berjuang ataupun
yang sekarang masih berjuang dengan kata-kata enak ya kamu ini, berarti kalian nggak mensyukuri dengan apa yang Allah berikan ke kalian. Dan yang seharusnya tuh dengan kalian bilang enak ya ini itu akan mengurangi nikmat kalian, karena kalian sendiri tidak apa ya, tidak mensyukuri, membandingkan itu gitu, lama-lama menjadi insecure, menjadi benci, iri dan sebagainya seperti itu guys. Jadi selalu bersyukur. Ini saya mau ngomongin diri saya sendiri, menasihati, nanti suatu saat ini akan aku buka lagi gitu videonya, jadi aku kan tahu gimana aku belajar, gimana aku kayak gini gitu ya, gitu ya. Ya yang terpenting enak nggak enak itu kita yang menjalani. Meskipun saya kayak gini tuh, kalau dibilang enaknya gimana, nggak enaknya gimana, saya masih bisa senyum loh, kok iso tuku klambi selain kayak gitu, saya iso dolan-dolan libur. Nikmatilah apa yang ada di depan mata itu. Kalian mencari apa itu, kalau di sana ada kebahagiaan ya udah lakukan terus, ya bisa ketawa apapun. Terus kalau kita memang sedih, apakah harus terus sedih gitu kan, nggak seperti itu ya kan. Kayak seperti saya ini lagi LDRan ya, terus ada yang bilang belum dikasih anak kayak gitu, itu mental juga. Tapi saya sekarang sudah berusaha mensyukuri apa yang Allah beri gitu ya. Saya berusaha selalu gitu menjaga pikiran saya, jadi satu persatu itu akan saya selesaikan gitu. Misalnya kayak keegoisan saya sama suami kayak gimana, itu terkadang tuh nggak bisa mengontrol emosi atau gimana, kadang ngomongnya masih kasar sama suami, kayak ya semangat lagi atau gimana gitu, mungkin ada membandingkan atau gimana. Itu saya berusaha ngerayai diri sendiri gitu. Di sini saya jauh tuh saya belajar, saya jauh dari suami tuh belajar gimana rasanya menghargai dia. Kenapa? Di saat dekat mungkin saya sering marah-marah, ataupun mungkin saya sering kayak ya nggak baik, nggak bisa stabil lah sifat saya yang jadi istri yang ini gitu, jadi istri maksudnya gitu ya, nggak bisa mungkin halus ataupun kurang. Dulu saya tuh masaknya sembarangan gitu. Itu saya belajar dari sini, dari kita LDRan tuh banyak banget. Dan insya Allah nanti semoga Allah memberikan uh, kesempatan panjang umur buat saya dan suami ibadah. Saya kerja di sini juga niatnya untuk ibadah. Ya udah guys, ini tadi cuman ya obrolan yang memang dialami banyak mbak-mbak teman-teman saya yang seperti saya ini, yang katakan enak ya ini itu. Mereka di sini kerja 1 bulan itu membagi uangnya, dibagi ke sini situ apa untuk masa depan, untuk apa gitu, banyak banget gitu. Jadi mereka juga pusing untuk membagi uang itu, tapi harus bersyukur karena dikasih rezeki, dikasih pekerjaan gitu. Tapi buat kalian yang kayak misalnya cuman enak, kayak istilahnya cuman melihat gitu, kan nggak melakukan apa-apa ya, cuman melihat terus enak ya di luar negeri, coba aja sendiri gitu loh. Jangan selalu enak ini punya itu kan, ngapain ngejirin punya orang gitu. Mereka berjuangnya kayak gimana mendapatkan itu tuh loh, sampai telusuran diapakan kayak gitu loh. Bayangin, banyak banget. Apalagi kalau ada badai, ada apa di sini udah was-was ini, cuman mikir ya Allah panjangkanlah umur hamba, semoga hamba bisa ketemu sama keluarga, sama apa suami, sama orang tua kayak gitu. Was-was itu ada guys. Di sini tuh banyak banget badai, bencana alam kayak gitu tuh, bencana alam yang seperti angin, terus kemarin banjir kayak gitu tuh was-was juga. Kebakaran itu di sini saya juga takut gitu. Tapi ya itu berusaha mengendalikan dan berusaha kayak terus belajar gitu. Ya udah guys, karena aku ngajarnya sudah terlalu lama dan mungkin ini sebentar lagi aku mau masak, ya udah dulu ya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, dijauhkan dari perasaan yang mengawasi kehidupan orang gitu. Saya juga seperti itu. Fokus dengan kehidupan sendiri, mensyukuri, dan jangan tumbuhkan sedikit perasaan kayak iri gitu. Itu saya ingin memberantas. Pengen selalu positif gitu. Belajar dimulai dari hal kecil dulu lah ya, nggak bisa kita langsung menyetop kayak gitu. Kita belajar dari hal kecil dulu. Udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.